Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode pemecahan integer programming. Secara umum ada dua pendekatan sederhana yang bisa digunakan untuk mencari solusi integer programming. Pendekatan yang pertama mencari seluruh kemungkinan solusi, tentukan nilai fungsi tujuannya, dan pilih nilai yang paling optimal, entah itu maksimum atau minimum. Contoh ketika menggunakan pendekatan yang pertama, kita lihat ada daerah solusi layak yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Daerah solusi layak ini dibatasi oleh 3 constraint. Yang pertama, X1 lebih besar sama dengan 0, kemudian yang kedua, X2-nya lebih besar sama dengan 0, dan kemudian constraint yang ketiga, 7X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 13. Jadi daerah solusinya yang bentuknya segitiga ini. Kalau mencari seluruh kemungkinan solusi yang menghasilkan nilai X1 dan X2-nya integer, berarti perlu dicek pada koordinat 1,0, pada koordinat 1,1, pada koordinat 0,1, 0,2, dan 0,3. Kira-kira manakah yang memberikan nilai fungsi tujuan yang paling optimal? Kalau pakai pendekatan yang pertama, ini tentunya punya kelemahan ketika daerah solusi layaknya cukup luas, dan koordinat X1 dan X2 yang perlu dicek cukup banyak, maka pengecekannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pendekatan yang kedua bisa menggunakan LP relaxation. Metode pemecahan integer programming ada 3, bisa menggunakan metode runoff atau pembulatan, bisa juga menggunakan metode Gomori atau cutting plan, dan terakhir bisa menggunakan metode branch and bound. Yang pertama adalah metode runoff atau pembulatan. Ini merupakan metode yang paling simpel dan yang paling mudah, tetapi memiliki kelemahan. Hasil pembulatannya belum tentu solusi yang paling optimal. Berikut merupakan contoh ketika menggunakan metode runoff atau pembulatan untuk mencari solusi integer programming. Misalkan permasalahannya menggunakan dua variabel keputusan X1 dan X2 dan digambarkan dengan metode grafik. Daerah yang warna hijau adalah daerah solusi layaknya, yang merupakan irisan dari semua constraint yang ada. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z, di mana Z-nya 1200X1 ditambah dengan 2000X2. Ketika permasalahan ini diselesaikan, dan ketika constraint X1 dan X2-nya yang bersifat integer untuk sementara waktu diabaikan atau direlaksasi, ditemukan nilai optimalnya itu masih berupa pecahan, baik X1 maupun X2-nya. X1-nya 5/7/16 dan X2-nya 2/11/16. Kalau menggunakan metode runoff, kira-kira pembulatannya itu seperti apa? Apakah dibulatkan ke bawah semuanya? Apakah ketika dibulatkan ke bawah semuanya, apakah itu memberikan nilai yang paling optimal? Tentunya itu perlu pengecekan lebih lanjut. Untuk melakukan pembulatan, tentunya tidak serta-merta bisa langsung dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Jadi untuk melakukan pembulatan perlu mempertimbangkan daerah solusi layaknya. Ketika diperoleh solusi optimumnya itu pada koordinat 5/7/16 dan juga 2/11/16. Ketika dibulatkan, X1-nya dibulatkan ke bawah menjadi 5, dan kemudian X2-nya dibulatkan ke atas menjadi 3, ternyata koordinat tersebut berada di luar daerah solusi layak, sehingga tidak dimungkinkan pembulatannya menjadi 5 dan 3. Kemudian ketika pembulatannya, baik X1 maupun X2 dibulatkan ke atas semuanya, yaitu pada koordinat 6,3, ternyata 6,3 itu
di luar daerah solusi layaknya. Kemudian ketika dibulatkan ke bawah menjadi 5 dan 2, 5 dan 2 itu adalah koordinat yang masih masuk dalam daerah solusi layaknya. Jadi ketika dibulatkan ke bawah menjadi 5 dan 2, itu masih memungkinkan. Kalau pakai metode round-off cukup sederhana. Tapi ada kelemahan, apakah ketika X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 2, itu memberikan nilai Z yang paling optimal? Ternyata belum tentu. Ternyata setelah dilanjutkan pengecekan, ternyata solusi optimalnya itu bukan berada pada koordinat 5,2. Bukan pada 5,2. Kalau misalkan tadi dilakukan pembulatan ke bawah, solusi optimalnya ketemu pada koordinat 5,2. Ternyata solusi optimalnya yang memberikan nilai Z yang lebih besar itu bukan pada koordinat 5,2 yang merupakan hasil pembulatan tadi, tetapi berada pada koordinat 4 dan 3. Caranya dengan menggeser-geser garis fungsi tujuannya. Kalau di metode grafik, untuk mencari nilai yang paling optimal di fungsi Z-nya, kan bisa dengan menggeser-geser garis fungsi tujuannya. Jadi garis fungsi tujuannya kalau di grafik ini digambarkan kemiringannya itu dengan garis yang warna biru dan warna merah yang putus-putus ini. Jadi kelemahan menggunakan metode round-off atau pembulatan, hasil pembulatannya belum tentu memberikan nilai yang paling optimal. Metode yang kedua ada metode cutting plan. Metode cutting plan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier, baik bulat murni maupun campuran. Metode cutting plan dilakukan dengan penambahan batasan baru yang disebut dengan Gomori atau cut. Kendala Gomori atau cut diberikan jika variabel keputusan belum bulat atau bernilai pecahan. Batasan-batasan tersebut secara efektif akan menyingkirkan beberapa ruang penyelesaian yang tidak berisi titik bilangan bulat yang layak, tetapi tidak pernah menyingkirkan satupun titik bilangan bulat yang layak. Adapun langkah-langkah dalam metode plan sebagai berikut. Pertama-tama temukan solusi optimal untuk linear problem, bisa menggunakan prosedur standar. Selanjutnya tambahkan fungsi pembatas Gomori, disebut cut, untuk menghasilkan titik ekstrim optimal integer. Pembatas Gomori tidak menghilangkan titik visible integer asalnya. Dan pembatas Gomori atau cut harus melewati paling tidak satu titik visible yang integer. Contoh ketika menggunakan metode cutting plan. Ada permasalahan linear programming, di mana fungsi tujuannya memaksimumkan Z, ada dua variabel keputusan X1 dan X2, ada dua batasan, dan X1, X2 lebih besar daripada 0 dan nilainya integer. Permasalahan ini akan dicoba diselesaikan dengan menggunakan metode cutting plan. Permasalahan LP tadi, ketika pada awalnya diselesaikan dengan LP biasa, variabel X1 dan X2-nya direlaksasi dan nilainya bisa tidak integer, maka diperoleh solusi optimum itu berada pada koordinat 4,5 dan 3,5. Solusi optimumnya ternyata masih bukan bilangan bulat, tapi masih pecahan. Kemudian ketika menggunakan metode cutting plan dengan pendekatan grafis, maka bisa ditambahkan batasan Gomori atau cut. Cut ini harus melewati paling tidak satu titik visible yang integer. Misalkan dicoba diberi cut untuk yang pertama kali,
di mana cut tersebut melewati koordinat X2-nya sama dengan 3. Dan selanjutnya, setelah dengan adanya penambahan cut yang ke-1 ini diperoleh, solusi optimumnya itu pada koordinat 4, 4/7, dan 3. Masih menyisakan nilai dari variabel X1 yang berupa bilangan pecahan. Selanjutnya, perlu ditambahkan batasan Gomori atau cut yang kedua. Perlu ditambahkan agar nantinya dengan adanya batasan cut ini akan menghasilkan nilai X1 dan X2-nya yang bernilai integer. Dan ditambahkan untuk cut yang kedua, dan ternyata dengan adanya penambahan cut yang kedua ini dihasilkan nilai X1 dan X2-nya ini integer berupa bilangan yang bernilai 4 dan 3. Selain dengan pendekatan grafis, cutting plan bisa juga diselesaikan dengan pendekatan aljabar. Ketika menggunakan pendekatan aljabar, ini ada kaitannya dengan metode simplex. Langkah-langkahnya, yang pertama selesaikan masalah integer programming dengan menggunakan metode simplex. Selanjutnya, periksa solusi optimum yang telah diperoleh dari metode simplex tersebut. Jika variabel keputusan solusi optimum sudah bernilai bulat, maka prosesnya selesai. Jika variabel keputusan pada solusi optimum masih bernilai pecahan, maka proses berlanjut ke tahap berikutnya dengan menambahkan batasan atau kendala Gomori, dan selanjutnya diselesaikan dengan metode dual simplex. Berikut merupakan contoh kasus integer programming yang akan dicoba diselesaikan dengan menggunakan metode cutting plan dengan pendekatan aljabar. Langkah yang pertama tentunya menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex. Setelah diselesaikan dengan menggunakan metode simplex, permasalahan tadi itu mencapai solusi optimumnya setelah iterasi yang kedua. Hasil dari iterasi yang kedua diperoleh solusi optimumnya X1 nilainya 9/4 dan X2-nya 15/4, sedangkan nilai fungsi tujuannya 165/4. Kita lihat dan kita cek apakah nilai dari variabel keputusan X1 dan X2-nya sudah bulat atau belum. Oh, ternyata X1 dan X2 masih bilangan pecahan, sehingga nantinya ketika akan diselesaikan dengan pendekatan aljabar, maka perlu dibuat batasan atau kendala Gomori. Dari tabel simplex dengan iterasi yang terakhir atau iterasi yang sudah optimal, diperoleh persamaan untuk baris sumber dayanya. Tadi kan ada dua persamaan untuk baris sumber daya, ditunjukkan dengan baris ke-1 dan baris kedua. Persamaannya sebagai berikut, dan dari persamaan ini kan masih bisa dilihat bahwa X1 dan X2-nya itu nilainya masih berupa bilangan pecahan. Dari tabel simplex, pada iterasi yang terakhir diperoleh persamaan batasannya sebagai berikut. Tadi kan ada dua batasan, batasan 1 dan batasan yang kedua. Di persamaan batasan tersebut, nilai ruas kanannya BI, nilainya kan masih berupa bilangan pecahan. Demikian juga untuk koefisien variabel slack-nya masih berupa bilangan pecahannya juga. Baik nilai ruas kanan maupun koefisien dari variabel slack akan dikelompokkan menjadi dua macam nilai. Ada yang bilangan bulat dan juga ada yang bilangan pecahan non-negatifnya. Contohnya kalau untuk baris yang ke-1, ruas kanannya itu kan nilainya 9/4. 9/4
itu dipecah menjadi dua, ada yang bilangan bulatnya. 9/4 itu merupakan gabungan dari bilangan bulat sebesar 2 dan juga bilangan pecahan sebesar 1/4. Perlu diketahui bahwa nilai dari bilangan pecahannya FI ini diusahakan sebisa mungkin nilainya adalah non-negatif. Kalau misalkan untuk koefisien variabel S1 di persamaan yang kedua, koefisiennya kan nilainya negatif. Ketika nilainya negatif min 5/4, maka agar nilai FI-nya itu menjadi positif, maka nilai dari AI 2 absennya dijadikan min 2. Sebagai aturan mainnya biasanya dipilih persamaan yang memiliki FI maksimum. Dan nilai FI terbesar pada nilai X2. Sehingga dari persamaan kedua diperoleh persamaannya seperti ini. Persamaan ini kalau kita lihat merupakan modifikasi dari persamaan yang kedua, cuma dituliskan menjadi dua macam bilangan, ada yang bulat dan juga ada yang pecahan. Contohnya ketika 9/4 itu dituliskan menjadi 3/4, kemudian ketika min 5/4 dituliskan menjadi min 2 plus 3/4. Persamaan ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk menambahkan batasan atau kendala Gomori. Nilai FI terbesar pada nilai X2, sehingga dari persamaan kedua diperoleh persamaannya sebagai berikut. Persamaan ini dijadikan acuan untuk mendapatkan kendala Gomori, sedangkan kendala Gomori secara umum diformulasikan dengan persamaan ini. Berdasarkan persamaan formulasi umum untuk Gomori ini, selanjutnya diperoleh kendala Gomori dari baris yang kedua. Jadi dimasukkan nilai pecahan untuk koefisien S1, S2, dan juga ruas kanannya dari kendala yang kedua untuk menghasilkan persamaan Gomori. Setelah mendapatkan kendala Gomori, selanjutnya kendala Gomori tersebut ditambahkan di tabel simplex pada iterasi yang terakhir. Pada tabel simplex di iterasi yang terakhir, pada awalnya batasannya kan ada dua. Batasan 1 dan batasan yang kedua. Kemudian ditambahkan satu kendala Gomori yang telah diperoleh, sehingga batasan Gomorinya itu masuk ke baris yang ketiga. Selanjutnya, dari tabel ini nantinya akan dicari solusinya dengan menggunakan metode dual simplex. Setelah dicari dengan metode dual simplex, dan pada iterasi yang keempat, merupakan iterasi yang optimum. Dan diperoleh pada iterasi yang keempat, nilai X1-nya itu 0, X2-nya itu 5. X1 dan X2-nya sudah masuk kategori bilangan integer. Demikian juga dengan Z-nya, nilainya itu 40, dan itu adalah nilai yang paling optimal. Ini adalah solusi optimum dari permasalahan integer programming tadi. Ketika pertama kali diselesaikan pakai simplex, ternyata belum integer, dan kemudian ditambahkan batasan Gomori, dan diselesaikan dengan dual simplex, akhirnya diperoleh solusinya berupa bilangan yang integer. Ketika sudah integer berarti sudah berhasil mendapatkan solusi X1 dan X2 yang nilainya integer. Yang ketiga ada metode branch and bound. Metode branch and bound merupakan metode yang paling populer untuk menyelesaikan problem integer programming. Metode ini mencari solusi optimal integer programming dengan perhitungan titik-titik di daerah visible subproblem. Jika solusi optimal dari LP relaxation adalah integer,
maka solusi LP relaxation tersebut juga merupakan solusi integer programming. Sesuai dengan namanya, branch and bound, untuk menggunakan metode ini, maka dilakukan yang namanya branching. Problemnya itu nantinya dipecah menjadi sub-sub problem. Kemudian dari tiap-tiap sub-problem akan dicari nilai dari variabel keputusan yang berupa bilangan bulat. Caranya adalah dengan melakukan bounding. Contoh kasus. Ada permasalahan integer programming di mana fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z dan memiliki dua constraint. Kemudian ada lagi non-negative constraint dan constraint X1 dan X2 itu harus integer. Langkah di awal mencari solusi untuk LP relaxation. Artinya LP relaxation yaitu constraint X1 dan X2 yang harus bilangan integer, sementara waktu itu diabaikan terlebih dahulu. Ketika X1 dan X2-nya yang bernilai integer untuk sementara waktu diabaikan, maka diperoleh solusi optimalnya itu X1 bernilai 2,7, X2 1,8, sedangkan nilai Z-nya itu 11, sekian. Kita ketahui bahwa X1 dan X2-nya itu masih belum integer. Sehingga perlu dilakukan proses berikutnya untuk mendapatkan agar X1 dan X2-nya itu integer. Tetapi kalau dari LP relaxation, misalkan, itu langsung diperoleh bahwa X1 dan X2-nya itu integer, maka tidak perlu dilakukan branch and bound. Jadi solusi itu sudah merupakan solusi untuk integer programming. Tapi untuk kasus ini ketika X1 dan X2-nya itu masih bilangan pecahan, maka perlu lanjut ke tahapan berikutnya, branch and bound. Tahapan pertama dalam algoritma branch and bound adalah memecah problem awal menjadi subproblem. Dari LP relaxation tadi diperoleh solusi optimumnya itu ketika X1 nilainya 2,7 dan X2 1,8. Problem awal ini dipecah menjadi dua, menjadi subproblem 1 dan subproblem 2. Subproblem 1 adalah formulasi di awalnya dengan fungsi tujuan yang sama, dengan constraint 1 dan 2 yang sama, tetapi ditambahi constraint baru lagi berdasarkan nilai variabel yang telah dipilih. Misalkan X1 dan X2 dua-duanya kan masih berupa bilangan pecahan. Kita bisa memecah menjadi dua subproblem berdasarkan nilai dari X1 atau X2. Terserah mana yang dilakukan terlebih dahulu. Tapi untuk contoh ini, kita memecahnya berdasarkan nilai dari X1 terlebih dahulu. Jadi subproblem pertama itu dikasih constraint X1 kurang dari sama dengan 2. Kenapa kok X1 kurang dari sama dengan 2? Karena kita lihat bahwa solusi awalnya itu X1-nya itu terletak antara 2 sampai dengan 3. Dan untuk mendapatkan variabel yang nantinya itu integer untuk X1, maka ditambahi constraint baru lagi di subproblem 1, X1-nya kurang dari sama dengan 2. Kemudian X di subproblem yang keduanya, X1-nya lebih besar sama dengan 3. Biar nanti nilai antara 2 dan 3 itu bisa hilang. Kalau digambarkan secara grafik, problem awal tadi yang dipecah menjadi dua subproblem, yaitu subproblem 1 dan subproblem 2, di mana subproblem 1 itu merupakan problem awal ditambahi constraint, di mana X1-nya itu kurang dari sama dengan 2. Daerahnya adalah daerah yang
di sebelah kirinya X1 sama dengan 2. Kemudian subproblem 2 itu adalah problem awal ditambah constraint baru lagi, yaitu X1-nya lebih besar sama dengan 3. Oke, daerahnya berupa segitiga yang kecil ini. Sehingga ketika permasalahan awal itu dipecah menjadi subproblem 1 dan subproblem 2, maka nilai pecahan yang terletak antara 2 dan 3 untuk X1 itu sudah dieliminasi. Kemudian berikutnya, mencari solusi optimum untuk tiap-tiap subproblem. Untuk subproblem 1, ternyata solusi optimumnya pada titik ini. Titik ini itu berada pada koordinat X1-nya 2 dan X2-nya itu 2,083. Sedangkan untuk subproblem 2, solusi optimalnya itu diperoleh dari X1 sama dengan 3, dan kemudian X2-nya itu berada pada koordinat 1,25. Hasil dari pemecahan menjadi subproblem 1 dan subproblem 2, kita sudah bisa mendapatkan beberapa alternatif untuk nilai dari X1 yang sudah berupa bilangan bulat. Kita lihat bahwa nilai dari X2 itu masih berupa bilangan pecahan. Jadi kita perlu melakukan branch and bound lagi untuk subproblem 1 dan juga subproblem 2, sampai diperoleh nilai X2 yang berupa bilangan bulat. Ini adalah hasil dari branch and bound di tahap yang pertama, ketika memecah problem awal menjadi subproblem 1 dan subproblem 2. Kita lihat bahwa X2-nya masih berupa bilangan pecahan. Jadi masih perlu di branch and bound lagi untuk subproblem 1 maupun subproblem yang kedua. Hasil dari subproblem 1 diketahui bahwa X2-nya sudah bernilai integer, tetapi X2-nya masih berupa bilangan pecahan. Nilai dari X2 2,0 sekian. Sehingga subproblem 1 masih perlu dilakukan branching lagi. Nantinya subproblem 1 akan dipecah menjadi 2, yaitu subproblem 3 dan subproblem yang keempat. Subproblem yang ketiga akan ditambahi constraint baru lagi, yaitu X1 kurang dari sama dengan 2, dan subproblem yang keempat akan ditambahi constraint yang baru lagi, yaitu X2-nya lebih dari sama dengan 3. Jadi ini adalah formulasi matematika untuk subproblem 3 dan subproblem 4. Jadi formulasi mulai dari fungsi tujuan sampai dengan batasan yang ketiga, ini adalah formulasi yang diperoleh dari subproblem 1. Jadi subproblem 3 itu adalah formulasi problem dari subproblem 1 ditambah dengan X2 kurang dari sama dengan 2. Demikian juga untuk subproblem 4 adalah formulasi problem dari subproblem 1, kemudian ditambahi constraint baru lagi, yaitu X2 lebih besar sama dengan 3. Kalau diilustrasikan secara grafik, subproblem 1 ini daerahnya berupa trapesium. Kita lihat subproblem 1 X2-nya kan masih pecahan, yaitu nilainya 2,08. Nantinya di subproblem 1, ini akan dipecah menjadi 2, menjadi subproblem 3. Jadi subproblem 3 ini kalau di grafis, daerahnya adalah daerah yang berupa persegi, yang sudah dibatasi oleh tambahan constraint, di mana X2-nya itu kurang dari sama dengan 2. Kemudian kalau subproblem 4-nya, itu adalah daerah di mana ditambahi constraint, X2-nya itu lebih besar sama dengan 3. Kalau kita lihat, subproblem 3, dia mempunyai daerah solusi yang layak. Kalau subproblem 4, ketika ditambahi constraint baru lagi, X2-nya lebih besar sama dengan 3, maka ini invisible.
karena tidak ada daerah solusinya. Solusi optimum dari subproblem 3 itu diperoleh ketika X1-nya nilainya 2 dan X2-nya nilainya 2. Dan diperoleh nilai Z-nya itu sama dengan 10. Kalau subproblem 4, daerahnya adalah daerah di mana X2-nya itu lebih besar sama dengan 3, maka kan nggak punya daerah solusi yang layak, sehingga dikatakan invisible. Kita sudah mendapatkan jawaban dari subproblem 3 dan subproblem 4. Kemudian kita juga perlu melakukan branching lagi untuk subproblem 2. Subproblem 2 ini adalah daerah yang berupa segitiga ini, di mana X2-nya ini masih berupa bilangan pecahan, yaitu 1,25. Selanjutnya kita perlu melakukan branching untuk subproblem yang kedua, karena di subproblem yang kedua masih menyisakan nilai dari X2 yang berupa bilangan pecahan. Dan untuk memecah subproblem 2 menjadi subproblem 5 dan subproblem 6, maka kita perlu menambahkan batasan yang baru. Batasan yang baru berdasarkan nilai X2 yang berupa bilangan pecahan tadi. Jadi X2 nilainya 1,25 ini kan terletak antara 2 dan 1 ya. Dan untuk subproblem yang kelima, ini merupakan subproblem kedua tapi ditambahi dengan batasan yang baru, yaitu X2-nya kurang dari sama dengan 1. Sehingga kalau ditambahi batasan yang baru lagi, X2 kurang dari sama dengan 1, maka daerahnya adalah daerah yang di bawahnya garis ini, dan dari subproblem yang kelima diperoleh nilai optimalnya itu berada pada X1 3 dan X2-nya itu 1. Nilai Z-nya 9. Sedangkan subproblem yang ke-6 itu merupakan subproblem 2, tapi ditambahi dengan batasan baru lagi, yaitu X2-nya lebih besar sama dengan 2. Kalau kita lihat, misalkan ada tambahan batasan baru lagi, X2-nya lebih besar sama dengan 2. Ini kan nggak ada daerah solusi yang layaknya. Sehingga dikatakan bahwa subproblem 6 itu invisible atau tidak ada solusinya. Setelah kita melakukan beberapa tahapan branching, hasilnya bisa kita rangkum ya sebagai berikut. Pada awalnya di original problemnya ketika diselesaikan dengan LP relaxation, dengan mengabaikan X1 dan X2-nya yang bersifat integer, masih diperoleh X1 dan X2-nya berupa bilangan pecahan. Kemudian dipecah menjadi subproblem 1 dan subproblem 2 dengan penambahan batasan baru agar tujuannya X1-nya menjadi integer. Ternyata hasil dari subproblem 1 dan subproblem 2, X2-nya itu masih belum integer. Sehingga perlu dipecah lagi. Untuk subproblem 1 dipecah menjadi subproblem 3 dan subproblem 4 dengan penambahan batasan baru agar X2-nya itu integer. Demikian juga dengan subproblem 2. Dipecah lagi jadi subproblem 5 dan subproblem 6 agar X2-nya itu menjadi integer. Dan tiap-tiap subproblem hasil pemecahan tadi itu dicari solusi optimumnya. Kalau solusi optimumnya sudah diperoleh dari nilai X1 dan X2 yang sudah bersifat integer, maka branchingnya ini berhenti. Kemudian solusi optimalnya tinggal dicek, dibandingkan. Kira-kira manakah hasil dari branching yang menghasilkan solusi yang paling baik. Kalau di kasus ini solusi optimalnya adalah yang memaksimumkan nilai Z-nya. Berarti dilihat antara solusi di subproblem 3 sama di subproblem 5, kira-kira manakah yang paling besar. Oh, ternyata yang paling besar itu adalah solusi dari subproblem yang ketiga. Sehingga hasil dari subproblem 3 itu merupakan solusi yang paling optimal.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang metode pemecahan masalah integer programming. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.